Tanggal 13 Juni 2025. Langit Timur Tengah tenang, tapi tak ada yang tahu bahwa dalam hitungan jam, sejarah kawasan ini akan berubah selamanya. Pada pukul 2.43 dini hari, radar Iran menangkap pergerakan tidak biasa di atas wilayah udara Irak. Beberapa jet tempur siluman F-35I milik Israel dengan senyap menembus perbatasan Iran dan menghantam fasilitas nuklir di Natanz dan Arak. Ledakan terdengar hingga radius 30 km. Dunia tercengang. Serangan sepihak ini membuat ketegangan regional yang selama ini mendidih, akhirnya mendidih dan meluap. Namun Iran tidak tinggal diam. Hanya 4 jam setelah serangan, Dewan Keamanan Nasional Iran mengadakan rapat darurat dan mengaktifkan protokol Qiyamah, rencana perang terkoordinasi yang selama ini disimpan rapat sejak konflik dengan AS tahun 2020-an. Pukul 7.05, lebih dari 250 rudal balistik, drone kamikaze, dan roket berpemandu diluncurkan dari berbagai titik di Iran, Irak, Suriah, bahkan Lebanon. Serangan serentak itu menghantam Tel Aviv, Haifa, Beersheba, dan pangkalan militer Negev. Beberapa fasilitas Iron Dome kewalahan, bahkan meledak karena overload. Dalam 12 jam, Israel dari negara penyerang berubah menjadi negara yang diserang dari 5 arah. Pagi itu, langit Israel dipenuhi suara ledakan, jeritan sirene, dan cahaya rudal yang bersilangan seperti hujan meteor. Iron Dome, sistem pertahanan kebanggaan Israel yang dikenal efektif menahan roket Hamas dan Hizbullah, kali ini diuji oleh teknologi rudal generasi baru Iran, Shahed 437, Zolfaghar-M, dan Qiyam-5. Rudal-rudal ini melesat dengan kecepatan hipersonik, lintasan tidak terduga, dan kemampuan stealth elektronik. Sistem radar Israel mulai kacau. Beberapa unit Iron Dome tidak merespons. Yang lain justru meledak sendiri karena overload komputasi. Hanya dalam 3 jam, lebih dari 200 rudal berhasil menghantam target strategis. Markas besar militer di Negev, pangkalan angkatan udara Ramat David, jaringan listrik di Haifa, serta pelabuhan Ashdod. Israel tidak hanya kehilangan infrastruktur, tapi juga kehilangan wajah. Selama ini, mereka menjual teknologi Iron Dome ke sekutu NATO, namun pagi itu, mereka menyaksikan kehancurannya di layar mereka sendiri. Di media sosial, viral video sistem pertahanan yang terbakar. Hashtag Iron Dome Down jadi trending di seluruh dunia. Dunia menyaksikan, untuk pertama kalinya, Israel terlihat lemah. Malam hari, ketika seluruh Israel berharap ketenangan, bencana gelombang kedua dimulai, bukan dari langit, tapi dari dunia maya. Iran melancarkan serangan siber terkoordinasi yang dikenal sebagai Operasi Zurfan. Dalam 20 menit, sistem komunikasi militer Israel lumpuh. Jaringan satelit diputus. Server pusat kendali Iron Dome offline. Bahkan lampu lalu lintas di Tel Aviv macet total, menyebabkan kekacauan sipil. Yang paling mengejutkan adalah saat layar LED di jalanan besar menampilkan pesan dalam huruf Persia, "Kami telah masuk. Kini kalian buta." Tak lama setelah itu, media nasional Israel diretas dan menampilkan cuplikan pasukan Iran bersiap menyerang, disertai simbolisasi kejatuhan Zionisme. Pasukan darat Israel kehilangan koordinasi. Beberapa unit menembak pasukan sendiri karena kebingungan. Tank bergerak tanpa komando, drone berhenti terbang, dan kapal perang kehilangan koneksi ke pusat. Sementara rakyat Israel panik karena tak bisa mengakses rekening bank, internet, atau komunikasi, pemerintah memberlakukan darurat nasional. Tapi untuk pertama kalinya, tidak ada yang tahu siapa sebenarnya yang memegang kendali. Iran tidak hanya menghancurkan infrastruktur fisik, mereka menghancurkan rasa percaya diri sebuah negara. Keesokan harinya, pukul 10 pagi, ribuan warga Israel turun ke jalan.
Di Yerusalem dan Tel Aviv, demonstrasi pecah. Mereka bukan menyuarakan dukungan atas perang, mereka menuntut pemerintah menghentikannya. Seruan, "Kami lelah perang," menggema di luar parlemen. Namun saat siang menjelang, demonstrasi berubah jadi kerusuhan. Bentrokan terjadi antara warga pro-pemerintah dan kelompok sayap kiri yang anti-perang. Polisi mulai menembakkan gas air mata. Di Haifa, kantor wali kota dibakar oleh massa yang marah karena anak-anak mereka dijadikan pasukan cadangan tanpa persiapan. Supermarket kosong, BBM langka, antrian rumah sakit semakin panjang. Kematian akibat serangan udara Iran kini disalib oleh kematian karena kelaparan, kekurangan obat, dan kerusuhan sipil. Pemerintah Israel menyatakan darurat total. Tapi tanpa kepercayaan rakyat, semua keputusan jadi tidak berguna. Tentara mulai kewalahan. Beberapa bahkan memilih meninggalkan pos untuk melindungi keluarga. Israel kini tidak hanya diserang dari luar, ia terbakar dari dalam. Hari kelima, saat langit Israel masih dipenuhi puing-puing rudal dan listrik belum sepenuhnya pulih, sebuah kabar buruk datang dari selatan. Kelompok Houthi di Yaman, sekutu Iran, meluncurkan drone kamikaze dan rudal jelajah ke pelabuhan Eilat. 2 kapal tanker minyak meledak. Pelabuhan strategis itu kini menjadi puing dan api. Di waktu yang hampir bersamaan, Hizbullah dari Lebanon Selatan menembakkan lebih dari 300 roket Katyusha ke Galilea. Ribuan warga sipil melarikan diri dari perbatasan utara. Pasukan Israel yang tersisa harus membagi fokus ke 3 arah. Timur dari Iran, utara dari Hizbullah, dan selatan dari Laut Merah. Dalam waktu 24 jam, Iran dan sekutunya berhasil menjebak Israel dalam segitiga kematian. Blokade laut diperkuat dengan ranjau otomatis dan drone bawah laut. Angkatan Laut Israel yang mencoba menembusnya dihancurkan dalam 1 malam. Tanpa logistik, tanpa pelabuhan, dan tanpa pasokan energi yang stabil, Israel mulai kehabisan amunisi. Bahkan BBM untuk tank dan kendaraan tempur pun mulai dijatah. Warga mulai membakar kayu untuk memasak. Ini bukan lagi perang modern, ini perjuangan bertahan hidup. Hari ke-6, dalam keputusasaan, Israel meluncurkan Operasi Harapan, misi balasan udara untuk menghancurkan jantung kekuatan Iran, Teheran, Bandar Abbas, dan pusat drone di Qom. Puluhan jet F-35 dan F-15I dikerahkan. Namun apa yang terjadi menjadi salah satu momen paling memalukan dalam sejarah militer Israel. Sistem pertahanan udara Iran, termasuk Bafar 373 dan S-400 buatan Rusia, telah disinkronkan dan diperbarui menggunakan AI pertahanan lokal. Dari 40 jet yang masuk, 26 ditembak jatuh. Sisanya berbalik arah setelah kehilangan kontak dan GPS. Salah satu pesawat jatuh hanya 14 km dari pusat kota Teheran. Pilotnya tertangkap hidup dan diwawancarai di televisi nasional Iran. Dunia menyaksikan pilot Israel berbicara dalam tekanan, wajahnya lebam dan penuh luka. Pangkalan udara Ramon dan Negev kini kosong. Sisa jet yang ada digunakan untuk patroli udara dalam negeri. Langit Timur Tengah, yang selama ini dikendalikan Israel, kini resmi dikuasai Iran dan sekutunya. Langit tak lagi milikmu, tulis koran Al Jazeera. Bahkan media barat mulai menyebut ini bukan lagi perang, tapi pembalasan bersejarah. Hari ke-7, Israel mulai memohon bantuan kepada Amerika Serikat dan sekutu NATO. Namun jawaban yang datang mengejutkan, kami akan mempertimbangkan gencatan senjata, bukan intervensi. AS dan Inggris menolak mengirim pasukan. Uni Eropa menyerukan deeskalasi segera. Sementara itu, jutaan warga di Eropa dan AS turun ke jalan menuntut pemerintah mereka tidak ikut campur. Mereka menyebut perang ini sebagai konsekuensi dari agresi Zionis. Di Washington, demonstrasi besar meledak di depan Gedung Putih. Lebih buruk lagi,
negara-negara Arab yang sebelumnya menjaga jarak, kini secara terbuka memberikan simpati kepada Iran. Bahkan beberapa negara Teluk mengizinkan pasukan Iran melewati wilayah udara mereka. Di dalam negeri, rakyat Israel makin marah. Mereka merasa ditinggalkan oleh dunia. Diplomasi Israel runtuh. Tidak ada lagi dukungan, hanya simpati kosong dari media barat. Israel resmi sendirian. Hari ke-8 hingga ke-10 menjadi titik balik yang tak terlupakan. Iran meluncurkan rudal super-supersonik yang mampu menembus bunker-bunker terdalam. Bandara Ben Gurion di Tel Aviv dihantam, stasiun kereta bawah tanah runtuh, dan jaringan internet nasional hancur. Kota yang dikenal sebagai pusat teknologi dan keuangan Israel kini menjadi kota mati. Bangunan pencakar langit ambruk, api membakar distrik bisnis, dan mayat bergelimpangan di jalanan. Tak ada evakuasi, tak ada pertolongan. Ambulans tak sanggup masuk karena semua akses tertutup reruntuhan. Satu rudal menghantam gedung pusat data nasional. Server pemerintah lumpuh. Sistem registrasi warga hilang. Identitas digital warga Israel terhapus. Dunia maya Israel pun musnah, dan itu hanya butuh 2 rudal. Seorang anak perempuan berdiri di atas puing-puing, menggenggam boneka sambil menangis. Foto itu tersebar luas. Simbol kehancuran negara yang pernah menjadi kekuatan militer terkuat di Timur Tengah. Hari ke-10, gedung parlemen di Yerusalem dikepung ribuan demonstran. Di dalam, kabinet pemerintahan Israel terpecah. Sebagian mendorong menyerah, sebagian bersikeras bertahan. Tapi tak ada satupun strategi yang mampu menjawab pertanyaan sederhana. Bagaimana kita melawan tanpa listrik, logistik, udara, atau dukungan? Beberapa pejabat mulai mengungsi diam-diam ke Siprus dan Yunani. Video pesawat pribadi lepas landas dari pangkalan militer viral dan dibanjiri kecaman. Rakyat merasa dikhianati. Tentara juga mulai kehilangan arah. Mereka tidak lagi yakin siapa musuh sebenarnya atau siapa yang memimpin mereka. Netanyahu akhirnya muncul di TV nasional, menyampaikan pesan singkat. Demi keselamatan warga sipil, kami siap membuka jalur diplomasi. Dunia tahu, ini bukan negosiasi. Ini adalah pengakuan diam-diam, Israel kalah. Pagi hari ke-11, di atas gedung Knesset yang hancur sebagian, bendera putih dikibarkan. Drone Iran merekam momen itu dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Tak ada pernyataan resmi. Tak ada upacara militer. Hanya keheningan dan debu yang menyelimuti kota. Pasukan Israel meletakkan senjata, berjalan dalam diam ke zona demilitarisasi. Iran tidak menduduki Israel. Mereka tidak perlu. Dunia telah menyaksikan bahwa untuk pertama kalinya, kekuatan Zionis tunduk. Di Tehran, perayaan berlangsung besar-besaran. Jalanan dipenuhi rakyat, bunga dilemparkan ke arah pasukan. Seorang anak kecil menaiki tank Iran sambil mengibarkan bendera. Dunia menyebut ini bukan hanya kekalahan Israel, ini adalah perubahan poros kekuasaan global. Seorang jurnalis asing menulis, "Kita menyaksikan akhir dari era dominasi satu bangsa atas kawasan. Timur Tengah telah berubah, dan dunia tidak akan pernah sama."